Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang penaksiran dan peramalan biaya dengan dosen pengampu Bu Dia Ayu Sanggarwati STMM. Pertama ada pendahuluan, kedua penaksiran dan perakiraan fungsi biaya, yang ketiga penaksiran jangka pendek, dan yang keempat penaksiran biaya jangka panjang. Yang terakhir, peramalan biaya. Pendahuluan, penaksiran biaya dapat dilakukan oleh perusahaan untuk keperluan perusahaan dalam waktu jangka pendek maupun waktu jangka panjang. Penaksiran dan peramalan biaya sangat berguna bagi manajer perusahaan untuk menemukan dan menentukan bentuk dan kurva biaya suatu perusahaan. Untuk waktu jangka panjang, fungsi biaya akan bermanfaat bagi keputusan dalam mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi. Dan yang terakhir, pemahaman fungsi biaya untuk waktu jangka pendek membantu pengambil keputusan untuk menilai optimalisasi tingkat output perusahaan. Kedua, penaksiran dan perakiraan fungsi biaya. Penaksiran dan fungsi biaya merupakan proses untuk menentukan nilai koefisien atau suatu fungsi biaya suatu produk. Tujuan utama penaksiran fungsi biaya adalah untuk mengevaluasi penentuan biaya produk, yaitu apakah penentuan biaya produk oleh perusahaan telah optimal. Perakiraan fungsi biaya dimaksudkan untuk sebagai sumber informasi di dalam merencanakan biaya produksi produk jika perusahaan akan menambah kapasitas produksinya. Perbedaan antara penaksiran dan peramalan permintaan dijelaskan sebagai berikut. Dan yang C, penaksiran biaya jangka pendek. Penaksiran biaya jangka pendek terdapat 3 metode penaksiran fungsi biaya jangka pendek, antara lain: 1. Ekstrapolasi sederhana. Ekstrapolasi sederhana merupakan metode untuk menentukan fungsi biaya dengan cara mengekstrapolasi tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata ini ke belakang atau ke depan pada tingkat-tingkat output lainnya. Contoh konsep ekstrapolasi sederhana. Contoh yang pertama, diketahui minggu pertama yaitu jumlah outputnya itu 8.000, biaya variabel totalnya 40.000. Minggu kedua 10.000, biaya total variabelnya belum diketahui. Hitung biaya variabel total minggu kedua, yaitu pembahasan berikut. Untuk menghitung biaya pada minggu kedua, kita dapat menghitung terlebih dahulu biaya variabel per unitnya, yaitu biaya per unit. Biaya variabel dibagi jumlah output. Biaya per unit 40.000 dibagi 8.000 sama dengan 5.000. Langkah berikut adalah menghitung tambahan biaya variabel yang disebabkan adanya pertambahan jumlah output yang diproduksi, menghitung tambahan jumlah output sama dengan output minggu kedua sama minggu pertama, yaitu minggu kedua 10.000 dan minggu pertama 8.000 sama dengan totalnya 2.000 unit. Jumlah konsep ekstrapolasi sederhana. Tambahan biaya variabel adalah Lanjut konsep ekstrapolasi sederhana.
tambahan biaya variabel adalah per unit 2000 kali 5000 sama dengan 10.000. Setelah tambahan biaya variabel diketahui, maka selanjutnya dapat diketahui kebutuhan biaya pada minggu kedua, yaitu biaya variabel minggu 2 sama dengan VC minggu pertama tambah VC sama dengan 40.000 tambah 10.000, jumlah totalnya 50.000. Analisis gradien. Analisis gradien merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan total biaya interval output tertentu. Arsyad 2011. Tujuan analisis ini adalah mengetahui marginal karena adanya pertambahan output gradien ATC per Q. Untuk memperjelas konsep analisis gradien dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Diketahui minggu pertama jumlah output 8.000, biaya variabel 40 juta. Minggu kedua jumlah output 10.000, biaya variabel total 50 juta. Gradien 50 juta dikurangi 40 juta dibagi 10.000 dikurangi 8.000. Gradien sama dengan 10 juta dibagi 2.000 sama dengan 5.000. Berdasarkan pada perhitungan di atas dapat diketahui pada interval output 8.000 unit sampai 10.000 unit, biaya marginalnya sebesar 5.000. Analisis rekreasi dengan data runtut waktu. Metode ini digunakan jika perusahaan memiliki catatan biaya produksi perusahaan dari waktu-waktu untuk menaksir data biaya produksi perusahaan dengan jumlah yang relatif banyak. Kita dapat menggunakan analisis rekreasi dengan menggunakan bantuan software statistik. Untuk memperjelas konsep analisis rekreasi dengan data runtut waktu dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Diketahui minggu pertama jumlah output 8.000, biaya variabel 40.000. Minggu kedua 10.000, biaya variabel total 50.000. Minggu ketiga 9.000, biaya variabel total 45.000. Minggu keempat 7.700, biaya variabel total 30.000. Minggu kelima 10.500, biaya variabel total 51.000. Minggu ke-6 9.800, biaya variabel total 51.000. Minggu ke-7 9.200, biaya variabel total 49.000. Minggu ke-8 jumlah output 8.400, biaya variabel total 45.000. Minggu ke-9 jumlah output 8.500, biaya variabel total 46.000. Minggu ke-10 jumlah output 9.400, biaya variabel total 49.000. Pembahasan. B sama dengan 10 kali 4 miliar 142.900.000 dikurangi 90.500 dikali 453.000 dibagi 10 kali 826.390.000 dikurangi 90.500 kuadrat sama dengan 41 miliar 429 juta dikurangi 40 miliar 996.500.000 dibagi 800 dibagi 8 miliar 263.900.000 kurangi 8 miliar 190.250.000 sama dengan 432.500.000 dibagi 5,872369314 sama dengan 5,872. Yang keempat adalah penaksiran biaya jangka panjang. Penaksiran biaya jangka panjang pada dasarnya sama dengan penaksiran biaya jangka pendek, tetapi yang membedakan adalah jumlah perusahaan. Untuk menganalisis fungsi produksi pada beberapa perusahaan yang berbeda, dapat digunakan penaksiran biaya jangka panjang. Berdasarkan pada kondisi tersebut, penaksiran biaya jangka panjang menggunakan data seksi silang. Berikut ini
merupakan contoh untuk memperjelas konsep penaksiran biaya jangka panjang. Diketahui data biaya pada perusahaan PT KOI dan data biaya pada perusahaan PT Cupang dalam minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Seperti ini contohnya. Yang kedua, data seksi silang perusahaan PT KOI dan PT Cupang. Seperti ini. Dan ini cara perumusannya. B, buka kurung 20 kali 8231 320.000, tutup kurung dikurangi buka kurung 179 900 dikali 906 600, tutup kurung, per buka kurung 20 kali 1634 410.000, tutup kurung dikurangi buka kurung 179 900, tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung 164 626 400.000, tutup kurung dikurangi buka kurung 163 097 340.000, tutup kurung, per buka kurung 32688 200.000, tutup kurung dikurangi buka kurung 32 364 10.000, tutup kurung, sama dengan 1529 06 dan ini adalah cara pengerjaannya. B sama dengan 20 kali 8231 320.000 dikurangi 179 900 dikali 906 600, per 20 kali 1634 410.000 dikurangi 179 900 pangkat 2 sama dengan 164 626 400.000 dikurangi 163 097 340 per 32 688 200.000 dikurangi 32 364 10.000 sama dengan 1529 60.000 per 324 190.000 sama dengan 471655 5107 dengan kita bulatkan menjadi 4,717, dan ini rumusnya sama dengan Y sama dengan 906 600 per 20 sama dengan 45 330, X sama dengan 179 900 per 20 sama dengan 8.995, A sama dengan 45 330 dikurangi buka kurung 4717 dikali 8995, tutup kurung, sama dengan 45 330 dikurangi 429,42 sama dengan 2900,58. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 2900,58 ditambah 4717 X atau P sama dengan 2900,58 ditambah 4,717 Q. Perhitungan di atas dapat menggunakan software statistik seperti Minitab. Berikut ini adalah perhitungannya. Regression analysis Y versus X. The regression equation is Y sama dengan 2905 tambah 4,72 X. Prediktor curve C-curve konstan 2905 7323 0,40 0,696.
X sama dengan 4,7166 0,8101 5,82 0,000. S sama dengan 3261,62. R dikurangi SQ sama dengan 65,3%. R dikurangi SQ buka kurung ADJ tutup kurung sama dengan 63,4%. Peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode yang akan datang. Semisal, dalam keputusan meningkat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, atau keputusan yang lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang. Arsat 2011. Terdapat faktor-faktor yang dapat menentukan peramalan biaya di masa mendatang. Arsat 2011 yaitu 1. Perubahan produktivitas faktor produksi. Adanya perubahan produktivitas faktor produksi seperti peningkatan kapasitas mesin produksi akan dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang. 2. Perubahan harga faktor input produksi. Adanya perubahan harga faktor input produksi seperti peningkatan harga mesin produksi yang baru juga dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan datang. Berikut ini merupakan contoh yang dapat memperjelas konsep peramalan biaya, yaitu sebagai berikut. Diketahui 1. Fungsi biaya produksi pada interval minggu 1 sampai dengan minggu 10 adalah min 7.841,6 tambah 5,872 Ki. 2. Produksi produk di minggu 11 diperkirakan sebesar 11.000 unit. Hitung biaya produksi di minggu 11. Pembahasan biaya produksi sama dengan min 7.841,6 tambah 5,872 Ki. Min 7.841,6 tambah 5,872 kali 11.000 sama dengan min 7.841,6 tambah 64.592 dan dijumlah 56.750,6. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka biaya produksi pada minggu ke-11 akan diperkirakan sebesar 56.750,6.